Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ujian akhir semester tanpa halangan suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat kepada beliau berkenan menolong kita di yaumil kiamah kelak. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Bisri dari kelas IAT 1B Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Al-Quran, menurut bahasa Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti membaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat manusia. Hudal linnas, membaca Al-Quran adalah suatu ibadah. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keautentikannya dijamin oleh Allah dan dia adalah kitab yang selalu dipelihara. Inna nahnu nazalna al-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Penulisan Al-Quran telah dimulai pada zaman Rasulullah SAW. Namun Al-Quran lebih banyak dihafalkan daripada ditulis karena kemampuan menghafal para sahabat radhiyallahu anhum sangat kuat dan cepat, dan jumlah penghafal sangat banyak. Di sisi lain, pada masa itu jumlah orang yang dapat membaca dan menulis sedikit, serta sarananya masih terbatas, yakni pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 573 sampai 634 Masehi, tahun 12 Hijriah, banyak penghafal Al-Quran yang wafat terbunuh dalam beberapa peperangan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan gagasan untuk menulis Al-Quran kepada Abu Bakar setelah selesainya perang Yamamah pada tahun 632 Masehi. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mau melakukan karena takut dosa, sehingga Umar radhiyallahu anhu terus-menerus mengumumkan pandangannya sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memanggil Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu guna mencari dan mengumpulkan naskah Al-Quran yang ditulis di atas pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan para sahabat. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu hingga wafat, kemudian dipegang oleh Umar radhiyallahu anhu hingga wafat, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seiring dengan penyebaran Islam keluar wilayah Arab pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 577 sampai 656 Masehi, pada tahun 25 Hijriah, muncul perbedaan di antara kaum muslimin dalam hal dialek bacaan Al-Quran. Perbedaan itu sesuai dengan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat radhiyallahu anhu. Perbedaan dialog itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, sehingga Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf guna menyamakan bacaan Al-Quran. Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibnul Has,
dan Abdurrahman Ibnul Harits bin Hisham radhiyallahu anhum untuk menuliskan kembali naskah-naskah Al-Quran yang telah ada sebelumnya atau dipegang oleh Hafsah dan memperbanyaknya. Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Setelah menyelesaikan penulisan Al-Quran dalam dialog Quraisy atau karena Al-Quran diturunkan dengan dialog tersebut, Utsman bin Affan mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam. Khalifah Utsman bin Affan juga memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Kebijakan Utsman radhiyallahu anhu menjadi mushaf Al-Quran tak berubah dari awal sampai sekarang, disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara akuntabel menurut kaidah periwayatan dalam Islam. Ada beberapa faktor pendukung bagi pembuktian otentitas Al-Quran dan mengapa Al-Quran tidak berubah dari awal sampai sekarang. Yang pertama, masyarakat Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis. Karena itu, satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Dalam hal hafalan, orang Arab bahkan sampai kini dikenal sangat kuat. Yang kedua, masyarakat Arab khususnya pada masa turunnya Al-Quran dikenal sebagai masyarakat sederhana dan bersahaja. Kesederhanaan ini menjadikan mereka memiliki waktu luang yang cukup, di samping menambah ketajaman pikiran dan hafalan. Yang ketiga, masyarakat Arab sangat gandrung lagi membanggakan kesusastraan. Mereka bahkan melakukan perlombaan-perlombaan dalam bidang ini pada waktu-waktu tertentu. Yang keempat, Al-Quran mencapai tingkat tertinggi dari segi keindahan bahasanya dan sangat mengagumkan bukan saja bagi orang-orang mukmin, tetapi juga orang kafir. Berbagai riwayat menyatakan bahwa tokoh-tokoh kaum musyrik seringkali secara sembunyi-sembunyi berupaya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslim. Kaum muslim di samping mengagumi keindahan bahasa, Al-Quran juga mengagumi kandungannya, serta meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, Al-Quran, demikian pula Rasulullah SAW menganjurkan kepada kaum muslim untuk memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran, dan anjuran tersebut mendapat sambutan yang hangat. Yang keenam, ayat-ayat Al-Quran turun berdialog dengan mereka, mengomentari keadaan dan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Di samping itu, ayat-ayat Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Hal itu lebih mempermudah pencernaan maknanya dan proses penghafalannya. Yang terakhir, dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi, ditemukan petunjuk yang mendorong para sahabatnya untuk selalu bersikap teliti dan hati-hati dalam menyampaikan berita, lebih-lebih kalau berita tersebut merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor-faktor tersebut menjadi penunjang terpeliharanya dan dihafalkannya ayat-ayat Al-Quran. Itulah sebabnya banyak riwayat sejarah yang menginformasikan bahwa terdapat ratusan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghafalkan Al-Quran. Bahkan dalam peperangan Yamamah yang terjadi beberapa saat setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah gugur tidak kurang dari 70 orang penghafal Al-Quran. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam para sahabat menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, namun guna menjamin terpeliharanya wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, beliau tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi juga tulisan, seperti yang saya jelaskan pada awal video tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.